Salam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Ya. Puji nama Tuhan, sangat senang sekali pada hari ini berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Ya, bersyukur. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Gembala yang sudah melayakkan ya kami untuk melayani pekerjaan Tuhan yang khusus luar biasa pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Pendeta Philip, atau nama lengkapnya Philip Pustan, Bapak Ibu Saudara ya. Berasal dari Jakarta, saya bersama dengan ada 4 anak muda ya dari Jakarta. Mereka punya talenta di bidang musik dan juga vokal. Sedang belajar untuk melayani keluar dari kota Jakarta, Bapak Ibu Saudara ya. Di nama Tuhan mereka bersemangat ya untuk melayani Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih untuk kita meresponi firman Tuhan, ya, yang diberikan judul adalah tidak sekedar berbeda, ya, tidak sekedar berbeda. Memang ada banyak perbedaan-perbedaan, baik di dalam keluarga, ya, suami, istri, ada perbedaan. Yang kadang-kadang perbedaannya itu sangat berbeda jauh. Ya. Tidak hanya beda-beda tipis atau beda, tapi kadang-kadang bertolak belakang. Ya. Saya punya orang tua, ya mama, itu juga mempunyai banyak perbedaan-perbedaan. Dari ya yang satu suka buah duku, ya, yang tidak suka buah duku, yang suka buah yang lain, yang satu kepala nggak suka. Ya. Yang satu suka ya lebih siapa saja, ya begitu ya. Perbedaan-perbedaan, tetapi ternyata mereka bisa melewati usia pernikahan emas, ya 50 tahun lewat. Ya. Sehingga katakan ditanya, apa sih perbedaannya? Apa sih resepnya? Kok bisa sampai bertahan sebegitu lama? Dari saya, kuncinya adalah perbedaan itu. Jadi bukan kesamaan ya, tapi keperbedaan. Karena perbedaan itu seperti gas dan rem. Kalau kita naik motor atau naik kendaraan lain, ada gas, ada rem. Ada kalanya kita harus pakai gas, ada kalanya kita harus rem. Dan dua-duanya harus ada. Dan itu harus saling bekerja sama. Jadi dalam rumah tangga mungkin demikian, suka ada perbedaan-perbedaan. Kakak adik ada perbedaan. Orang kembar pun ternyata ada juga perbedaannya. Ya mungkin tidak sebanyak yang tidak kembar ya. Tapi tetap ternyata ada perbedaan. Tuhan yang kita akan baca nanti, ya saya berikan tema adalah tidak sekedar berbeda. Bukan hanya berbeda tentang hal tadi, bukan hanya berbeda watak, tapi bukan hanya berbeda, apalagi berbeda pakaian, warna pakaian, bukan itu. Tidak sekedar berbeda yang demikian. Kita akan baca sama-sama dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-35. Ya, kita akan sama-sama membaca dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 35. Ada tayangan juga slide-nya, Bapak Ibu Saudara juga bisa membaca melalui slide yang ada. Yohanes pasal yang keempat ayat 35 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekali lagi, 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning
dan matang untuk dituai. Tidak sekedar berbeda Bapak Ibu Saudara. Ada perbedaan di situ. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu berkata masih 4 bulan lagi, tiba musim menuai, 4 bulan lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ada perbedaan yang ternyata tidak sekedar berbeda. Bukan sekedar berbeda warna baju Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya berbeda tentang karakter, tentang hobi, atau mungkin apapun ya yang sifatnya lahiriah, hal-hal yang biasa. Tetapi ada suatu perbedaan yang kita juga perlu perhatikan. Tidak sekedar berbeda, adalah bagaimana kita untuk menuai jiwa-jiwa Bapak Ibu Saudara. Demikian pula gereja kita tentunya ada perbedaan-perbedaan dengan gereja-gereja yang lainnya Bapak Ibu Saudara. Dan itu tidak sekedar berbeda. Tidak sekedar berbeda, tapi bagaimana isi dari perbedaan itu yang penting. Tidak sekedar berbeda, tidak sekedar wah saya nggak sama nih. Tidak, bukan itu. Tetapi bagaimana ternyata perbedaan itu sangat vital. Perbedaan itu sangat penting. Apalagi berkenaan dengan jiwa-jiwa. Berkenaan dengan jiwa-jiwa itu sangat-sangat penting. Kita tahu semua dari pujian sangat luar biasa mengingatkan kita tentang hal ini. Bagaimana Tuhan sudah menebus kita Bapak Ibu Saudara. Itu bukan hal yang biasa loh. Bagaimana Tuhan menebus kita itu bukan hal yang biasa. Itu adalah seperti kalau istilah kata lolos dari lubang jarum. Ya, kita mungkin suka dengar itu ya istilahnya. Lolos dari lubang jarum. Orang sakit separah-parahnya sakit, ada endingnya, ya, ada akhirnya. Akhirnya itu dua, sembuh atau meninggal, ya kan? Tapi itu kan berakhir, penderitaan itu berakhir. Satu, sembuh atau berpulang. Akhir. Ada orang yang begitu berat sakitnya, maka tidak ada lagi kesembuhan. Tetapi sakit itu akan ada akhirnya, yaitu ketika dia sembuh ataupun berpulang. Sekian tahun yang lalu saya belajar melayani sebagaimana mahasiswa-mahasiswa di sini ada yang praktek dari tempat-tempat yang jauh. Saya pun juga belajar melayani walaupun waktu itu ya sepertinya belum masuk sekolah teologi ya, tapi belajar melayani. Kami ke desa dan diajak berkunjung ke salah satu jemaat-jemaat, dan sampailah kami di rumah seorang remaja atau pemuda, ya, wanita yang mengalami kelumpuhan, hanya ada di tempat tidur, tidak bisa bergerak, sampai akhirnya ada lubang di punggungnya. Pasti begitu sengsaranya, pasti sangat-sangat sengsara. Tetapi itu pasti ada endingnya. 10 tahun mungkin sembuh, 20 tahun atau sembuh, atau mungkin sekalipun tidak sembuh pasti ada akhirnya. 40 tahun itu berakhir ketika dia berpulang, selesai penderitaannya. Tetapi ada berita yang luar biasa yang harus kita semua waspadai, yang tidak ada akhirnya, yaitu api neraka Bapak Ibu Saudara. Api neraka itu tidak ada akhirnya. Itu tidak ada selesai-selesainya Bapak Ibu Saudara. Bukan 10 tahun, bukan 40 tahun, bukan 100 tahun, 1000 tahun pun tidak, 1 miliar tahun pun tidak. Tidak berakhir penderitaan itu. Penderitaan itu tidak berakhir. Kadang-kadang orang masih menganggap remeh. Maka saya suka ingatkan, apa sih
Bagaimana supaya orang takut dengan neraka? Kadang-kadang banyak orang nggak takut dengan neraka. Dianggap enteng saja neraka itu. Kebayanginnya begini Bapak Ibu Saudara. Kita kan tahu api neraka itu kan panas dan tidak berakhir. Kalau ada, kan suka mungkin naik motor, ada kejadian di mana kakinya kena knalpot, ya kan? Ketika kena knalpot kan pasti otomatis ditarik. Padahal itu kan panasnya tidak sepanas api neraka. Tapi begitu kena knalpot langsung ditarik. Tidak ada orang yang kena knalpot terus diam saja sampai ngobrol dengan Bapak Pendeta Ahas. Padahal kakinya kena knalpot. Tetap aja santai ngobrol, tidak ada begitu. Saking serunya ngobrol, tidak ada orang yang begitu. Ya, pasti buru-buru ditarik. Karena kakinya kena knalpot yang panas, beda kalau knalpot yang nggak panas. Yang saya cerita ada knalpot yang panas ya, ketika motor sedang berjalan atau setelah berjalan, langsung tarik, buru-buru tarik. Ataupun ibu-ibu, ya, mungkin kena wajan yang panas, buru-buru tarik. Saya pernah ya, nggak tahu bagaimana, ternyata kepegang yang panas Bapak Ibu Saudara. Ya hampir angin panas, padahal itu kan panasnya panas. Tapi di api neraka tidak demikian. Api neraka tidak demikian. Itu terus menerus, tidak hitungan sekali lagi detik, enggak ya. Ribuan tahun pun juga tidak, terus menerus. Itulah bayangan api neraka, sehingga kita perlu ingatkan kepada saudara-saudara yang belum mau menerima Injil Tuhan. Ya, sebelum mereka mau menerima Kristus, mereka masih menolak. Ingatkan tentang, begini loh api neraka ini. Begini loh api neraka ini. Itulah Tuhan sangat berkata, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ada waktu yang berbeda. Ada waktu berbeda. Ini bukan sekedar berbeda karena beda baju, beda warna, bukan Bapak Ibu Saudara. Kalau beda warna masih bisa dimaklumi. Ya, kadang-kadang kita paduan suara, kor, ya, sudah siap-siap pakai baju warna sama, mungkin warna putih. Tiba-tiba ada anggota yang mungkin tidak mendapatkan informasi atau lupa dan sebagainya, ikut maju ke depan, warna bajunya hijau, berbeda. Kadang-kadang kita masih bisa, nggak apa-apa lah, ya, nggak apa-apa, ayo maju untuk kita memuji Tuhan. Tidak sekedar berbeda demikian Bapak Ibu Saudara. Perbedaan tentang pandangan tentang api neraka ini, itu yang sangat luar biasa. Sehingga Tuhan ingatkan terus. Tuhan ingatkan terus dengan berbagai macam ayat. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kita baca sekali lagi dalam ayat yang berbeda di dalam Yohanes pasal yang ke-9. Ayat yang ke-4, Ibu Saudara. Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang ke-4. Kita baca bersama-sama kembali. Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang ke-4. 1, 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Sekali lagi 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ada waktu yang terbatas Bapak Ibu Saudara. Ada waktu yang terbatas. Dan untuk kita memberitakan Injil, ada waktu yang sangat-sangat terbatas. Baik orang yang akan kita beritakan maupun orang yang memberitakan, sama-sama dikejar waktu Bapak Ibu Saudara. Sama-sama dikejar waktu. Apalagi di dalam masa pandemi ini. Orang yang tadinya sehat-sehat tiba-tiba sakit.
Orang yang kemarin masih begitu luar biasa suaranya, tiba-tiba tidak ada suaranya, sudah kembali ke alam yang berbeda, sudah kembali ke Tuhan dan sebagainya, macam-macam. Ada waktu yang sangat-sangat terbatas. Karena itu jangan menunda-nunda lagi. Ada orang, wah masih 4 bulan lagi nanti, ya, masih sekian bulan lagi. Oh, nantilah, ya, ini saya sedang sibuk. Firman Tuhan katakan, ada waktunya nanti tidak bisa mengerjakan apa-apa. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Selama masih ada kesempatan. Selama masih ada kesempatan kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Beritakan firman Tuhan. Kekri ini adalah memberitakan firman Tuhan. Mempunyai semangat untuk memberitakan firman Tuhan. Mempunyai semangat untuk memberitakan Injil. Mempunyai semangat memberitakan keselamatan. Jalan yang luar biasa, jalan keselamatan. Sekali lagi tidak sekedar berbeda, tapi berbeda yang sangat-sangat krusial, yang sangat-sangat penting. Yaitu memindahkan orang dari neraka ke surga. Kita semua dulunya jalannya ya ke tempat yang menjauh dari Tuhan. Ada beberapa termasuk juga saya semangat. Tapi larinya bukan ke Tuhan. Semangat menghindar dari Tuhan. Maka Tuhan belokkan. Tuhan belokkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kepada saya maupun kepada Bapak Ibu Saudara dengan cara Tuhan yang ajaib. Kita dibelokkan untuk menuju pada surga. Untuk menuju kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Kembali ke jalan Tuhan. Ada macam-macam bagaimana Tuhan memberikan jalan yang berbeda. Mengubah arah. Kita bersyukur. Kita bersuka cita. Tetapi sekali lagi tidak hanya itu. Tidak hanya bersyukur dan bersuka cita. Tetapi kita bagikan kepada saudara-saudara kita. Amin. Kita bagikan kepada teman-teman kita. Amin. Karena mereka masih bersemangat menghindar dari Tuhan. Mereka masih bersemangat tidak mau mengenal Tuhan. Mereka masih semangat mengenal dunia ini. Mereka masih bersemangat dalam dunia ini. Karena itu, ayo kita berikan kesaksian-kesaksian. Bagaimana cinta Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan sudah mengubah jalan kita. Kita sudah lolos dari lubang jarum, istilah begitu ya. Kita sudah lolos dari lubang jarum. Bukan saja lolos dari sakit penyakit. Sekali lagi penderitaan-penderitaan dunia itu ada batasnya. Tetapi api neraka tidak ada batasnya. Terus. Tersiksa terus. Dan terus. Sekali lagi masih banyak yang menganggap enteng. Ya, yang menganggap enteng. Tapi kita tidak demikian. Kita ini kalau Indonesia ini sebetulnya kan ada jutaan orang ya. Anggaplah 1 juta orang. 1 juta orang di dalam tahun pertama mengajak orang untuk datang kepada Tuhan. Maka tahun kedua ada 2 juta. Tahun ketiga ada 4 juta. Tahun berikutnya akan ada 8 juta. Tahun kelima ada 16 juta. Tahun ke-7 ada 32, ada 64, ada 128 juta. Tahun berikutnya ada sekitar 256. Indonesia sudah bisa dimenangkan. Sudah bisa dimenangkan dalam kurang dari 10 tahun. Kalau ada orang yang mau pergi 1 orang kepada 1 orang. Tapi sudah puluhan tahun tidak demikian. Sudah puluhan tahun tidak menyentuh angka 200 juta. Berarti ada orang yang masih menganggap, wah besok sajalah. Jangan hari ini. Besok sajalah. Jangan saya. Karena itu Kekri tidak adalah demikian. Amin. Kekri yang baru tidaklah demikian. Ayo kita ajak. Kita nggak bisa aduh Bapak Pendeta, saya nggak bisa mengajak. Ya. Saya nggak bisa bersaksi. Saya nggak bisa
berkhotbah dan sebagainya. Sekarang sedang ada Alpha Course. Ya, Bapak Ibu Saudara tinggal undang aja mereka. Ayo, ikut yuk. Ya, kita ada pertemuan ini. Kita bicara-bicara tentang kehidupan. Ayo ikut yuk. Nah, ajak itu saja. Dan biarlah nanti dari program ini, gereja ini yang akan memberikan penjelasan-penjelasan. Kita hanya nonton video saja. Ayo nonton yuk. Gitu ya, banyak orang suka nonton. Ayo kita nonton, ini nggak bayar ini. Nonton gratis. Ayo masuk. Begitu ya. Masih ada dan juga hal-hal yang lain. Mungkin ajak komsel. Ajak komsel. Ada orang yang nggak mau ke gereja. Saya punya orang tua, papa saya tidak mau ke gereja. Padahal saya aktivis gereja, ya nggak mau. Akhirnya ya suatu waktu papa saya kan merokok ya. Dia pergi ke warung rokok. Pulang dari warung rokok. Dia bilang, besok mau ikut ke persekutuan. Wow, saya bersuka cita. Ternyata ketika dia beli rokok, ya pemilik warung rokok itu orang Kristen. Terus ngajak papa saya, bukan ke gereja, diajaknya ke persekutuan. Om, ikut, kita ke restoran, makan, gitu ya. Papa saya diajak, mau pergi. Minggu depannya dia pergi lagi. Dan yang luar biasanya, dia minggu depannya pergi bawa keyboard. Dia bawa sound system. Wow, karena dia tahu ternyata di persekutuan itu ada penyanyi-nyanyi. Ya, ada pujian, dia lihat hanya mungkin pakai gitar atau mungkin pakai tepuk tangan saja. Dan bapak saya senang dengan musik. Di rumahnya mungkin ada yang merasa ada keyboard. Maka dibawa keyboard itu. Enggak cukup bawa keyboardnya aja, bawa juga speakernya, Bapak Ibu Saudara. Padahal diajak ke gereja enggak mau. Tapi ternyata diajak ke persekutuan mau, diajak ke komsel mau. Barangkali ada orang-orang tertentu belum tentu mau diajak ke gereja. Ajaklah ke komsel, ya. Komsel kan di rumah-rumah. Ajak ke komsel. Itulah sarana untuk kita mengenalkan kasih Kristus. Satu orang bawa satu, maka satu sejuta bisa jadi 2 juta. Ya. Luar biasa sekali. Amin Bapak Ibu Saudara. Dampak yang luar biasa. Dari satu orang membawa satu orang. Kelurakan itu. Lewat apapun, komsel. Ya, lewat Alpha-Kos. Ataupun program-program yang lain Bapak Ibu Saudara yang gereja sedang galakkan. Syukur-syukur mereka bisa langsung datang dalam ibadah minggu. Dan seterusnya. Tapi mulai juga dari bertahap juga nggak apa-apa. Kemarin juga belajar bagaimana tentunya lewat khotbah mungkin orang belum mau. Lewatlah pujian. Pujian itu kan ada banyak atau hampir semuanya adalah firman Tuhan. Berisi firman Tuhan baik yang persis ayatnya maupun yang agak mirip-mirip Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan itu didengarkan mereka. Mereka mendengar ketika kita nyanyi mereka dengar. Dan hatinya pasti nyanyi. Ya, hatinya pasti nyanyi. Walaupun mulutnya nggak nyanyi karena nggak bisa, tapi hatinya nyanyi. Mungkin mulutnya nggak bisa nyanyi karena malu-malu, karena bukan orang Kristiani dan sebagainya. Tetapi hatinya udah mulai nyanyi. Tuhan Yesus, kekasih jiwaku, ya kan? Akhirnya dia walaupun mulutnya nggak nyanyi, tapi hatinya nyanyi. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku. Tuhan Yesus obat, ya. Yang dan sebagainya. Dan firman Tuhan yang dinyanyikan itu masuk dalam hati mereka. Amin, Bapak Ibu Saudara. Masuk dalam hati mereka. Jadi ada orang tertentu mungkin belum bisa Bapak Ibu Saudara khotbahi, belum tentu Bapak Ibu Saudara mau nasihati. Nyanyikan saja. Nyanyikan terus. Nggak ada orang yang menolak dinyanyikan. Tidak ada orang yang marah-marah ketika kita nyanyi. Mungkin kalau kita khotbah ada orang yang nggak suka. Tetapi kalau kita nyanyi, kita ada orang yang, ya tidak ada orang yang menolak Bapak Ibu Saudara. Kita nyanyikan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sekali lagi, ayo kita tidak sekedar berbeda. Tapi Tuhan Yesus memiliki perbedaan yang sangat-sangat penting. Yang sangat-sangat berisi. Sekali lagi ini karena berkaitan dengan jiwa. Bagaimana nanti masuk surga atau tetap di neraka. Karena Tuhan menganggap penting perbedaan itu. Dan kita pun juga menganggap penting. Mari kita menganggap penting mulai malam hari ini. Kita lebih menganggap penting. Saya pun juga sama. Saya mulai akan lebih menganggap penting memberitakan Injil ini. Saya mulai menganggap penting
bercerita kepada teman saya ataupun saudara saya. Karena kalau saya menganggap penting, maka pasti ada jalan. Contohnya kayak sekarang, saya datang ke Bali, menganggap penting, maka apapun dikerjakan Bapak Ibu Saudara. Apapun harus dikerjakan. Karena ini menganggap penting. Pelayanan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua untuk saling berbagi Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menganggap penting, maka pasti ada jalan keluar. Ketika Bapak Ibu Saudara menganggap bahwa memberitakan firman Tuhan itu penting, maka ada jalan keluar. Tuhan menganggap penting keselamatan itu. Karena itu Tuhan meninggalkan surga datang ke dunia. Walaupun dengan kondisi yang tidak sepantasnya dan sepatutnya dikerjakan juga. Karena apa? Karena cintanya kepada kita semua. Penolakan-penolakan, hantaman-hantaman, cacian-cacian. Diterimanya semua. Karena apa? Karena menebus kita dianggap penting. Amin. Karena menebus kita dianggap penting. Karena itu Tuhan datang. Dia tinggalkan surga mulia. Mendapatkan hinaan-hinaan. Karena apa? Menebus kita adalah hal yang penting. Pujian berkata, kita semua sudah ditebus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan firman Tuhan. Bila kita meresponi. Apakah kita sudah menganggap penting? Apakah kita sudah menganggap penting keselamatan itu? Apakah kita sudah sama seperti Tuhan Yesus? Tidak sekedar berbeda. Ya. Tapi ini perbedaan ini sangat luar biasa. Perbedaan ini harus segera diurus. Karena ini ada hal yang sangat penting. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya belum, ayo kita tingkatkan. Kita anggap penting. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara.